check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Terkait dengan pertanyaan Pak Yusuf Kalla tentang bagaimana cara mengkritik agar tidak dipolisikan, kami akan menjawab sebagai berikut. Presiden Joko Widodo sesuai dengan sumpah beliau pada periode kedua di depan MPR 20 Oktober 2019 selalu tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkinkah jika kecewa Pilkada DKI 2022 tidak jadi digelar sehingga serang pemerintah? Tidak bisa dipungkiri mantan Wapres Yusuf Kalla atau yang akrab disapa JK memiliki kedekatan khusus dengan Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan. Bahkan ia sendiri yang mengakui kalau dirinya kenal baik dengan mantan Mendikbud itu. Tidak hanya itu, mungkin pembaca siwut ada yang belum tahu kalau JK lah yang sebenarnya mendorong Anies untuk jadi cagup DKI 2017 lalu. Saya kenal baik dengan Anies, benar. Saya yang mendukung dia menjadi calon gubernur, itu benar, demikian ujarnya. Ia pun turut turun gunung dengan melobi Prabowo dan Presiden PKS Soebul Imam untuk mengusung Anies kala itu. JK juga mengungkapkan kalau Ahok yang menjadi gubernur DKI maka ibu kota akan dalam bahaya. Untuk itulah ia bela-belain perjuangan Anies agar terpilih menjadi gubernur DKI meskipun doi minim prestasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa usia JK saat ini sudah tidak muda lagi, yaitu 78 tahun. Sehingga kalau Pilpres digelar di 2024, usianya sudah di atas 80 tahun. Sulit baginya untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Karena pertama, tenaganya sudah pasti akan berkurang di telan usia. Yang kedua, elektabilitasnya pun tidak akan sebesar dulu. Dulu saja masih kuat dan populer kalah sama SBY. Apalagi sekarang yang hanya bermodalkan sebagai ketua PMI doang. Yang ketiga, parpol enggan mengusungnya. Sampai sekarang belum ada satupun parpol yang menyatakan niatnya mau mengusung JK di Pilpres 2024. Jadi melihat itu semua, kecil kemungkinan JK akan kembali bertarung di Pilpres mendatang. Lantas apa yang dia lakukan? Sangat berpotensi mendukung Anies Baswedan. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, kedua politisi ini memang memiliki relasi yang sangat erat. Bahkan ada selentingan di masyarakat bahwa Anies bisa terpilih menjadi rektor Universitas Paramadina dulu berkat pertolongan JK. Termasuk juga soal penanganan COVID-19. JK kerap mengkritik pemerintah pusat dan mendukung kebijakan Anies di DKI. Konon katanya ia juga turut mendanai kepulangan Rizik ke tanah air, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memimpin demo dalam rangka mendesak pemerintah dan DPR agar mau merevisi Undang-Undang Pemilu 2016. Yang mana di undang-undang itu diamanatkan pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2024 mendatang bersamaan dengan Pilpres, Pileg dan Pil DPD. Lantas kenapa pilkada DKI mesti digelar 2022 bukan 2024? Ini terkait peluang Anies untuk terpilih menjadi presiden. Jika pilkada DKI digelar 2022, maka peluangnya untuk terpilih lagi sebagai gubernur sangat besar. Dengan demikian bisa menjadi batu loncatan untuk mendapatkan kursi RI 1. Nah, kalau seandainya pilkada DKI digelar 2024, maka tamatlah riwayat Anies. Yang pertama, dia akan dihadapkan pada dilema ikut pilkada DKI periode kedua atau Pilpres. Kalau ikut pilkada tentu peluangnya untuk menang lebih besar karena petahana. Sedangkan kalau ikut pilpres meskipun peluangnya tidak sebesar di pilkada, tetapi kalau menang akan sangat membanggakan. Pria berdarah Arab pertama yang menjadi presiden RI begitu loh. Kura-kura seperti Halimah Yacob, presiden Singapura yang berdarah Minang. Julio Cesar Ayala, mantan ex-presiden Kolombia keturunan Libanon, dan Carlos Saul Menem Akil, mantan presiden Amerika keturunan Suriah. Kedua, ia akan kehilangan panggung. Kini karena menjabat sebagai gubernur DKI saja, ia sering disorot media. Kalau sudah pensiun nanti,
berat wartawan mau memberitakannya, kecuali kalau dia mau mengikuti jejak Vicky Prasetyo yang terkenal dengan bahasa-bahasa ajaibnya itu. Contohnya adalah Fauzi Bowo dan Sustioso yang dulu nyaris tiap hari diliput media. Sekarang nyaris tidak ada lagi kabarnya. Ketiga, kalau seandainya Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI hingga 2024, dia juga akan ada penghasilan terus-menerus yang jumlahnya mencapai angka miliaran rupiah setiap bulan. Lumayanlah penghasilan itu bisa digunakan untuk menambah modal nyapres. Jadi berdasarkan itu semua, pilihannya hanya ada dua bagi Wan Anies dan pendukungnya. Pilkada digelar 2022 atau Anies tersiak-siak sebelum nyapres kayak AHY itu. Dan sepertinya alam kurang berpihak kepada politisi yang juga dijuluki Wan Abut itu. Pasalnya, nyaris seluruh partai di DPR tidak setuju Undang-Undang Pemilu 2016 direvisi. Termasuk Presiden Jokowi juga mengisyaratkan hal yang sama. Hanya PKS dan Partai Demokrat doang yang berisik untuk direvisi. Tapi tetap tidak berguna juga karena kalah suara. Artinya Pilkada DKI tetap akan digelar 2024 mendatang. Nah, setelah inilah JK lantas menyerang pemerintah. Ia menuding orang-orang yang mengkritik pemerintah kerap kali dilaporkan ke polisi, sehingga ia mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Harus ada checks and balances. Ada kritik dalam pelaksanaannya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita, kata JK di salah satu acara PKS. Hingga ia disekakmat oleh jubir Presiden Fadzrul Rahman. Dengan tegas Fadzrul Rahman mengatakan jika masyarakat menyampaikan kritik sesuai dengan UUD 45 dan peraturan perundang-undangan, maka dipastikan tidak akan ada masalah. Di samping itu tentu tidak boleh ada unsur kekerasan, fitnah, ujaran kebencian dan provokasi. Lagi pula banyak kok mereka yang tidak hanya mengkritik tetapi juga nyinyir pemerintah dan sampai sekarang tidak ditangkap, seperti Said Didu, Rocky Gerung, Novel Bamukmin, Refli Harun dan lainnya. Termasuk juga si melambai kader Partai Dakwah Mardani Alisera nyaris setiap hari mengkritik pemerintah lewat akun Twitter miliknya. Gak ditangkap dan dimasukkan ke ruang tahanan wanita. Penulis cuma mau ngingetin Pak JK, ingat umur dan akhirat Pak, jangan politik melulu yang diurusin. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padili, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,